Dan program di Amerika kita juga punya banyak sekali program di Indonesia, terutama untuk Ramadan dan zakat fitrah kita disburse kita salurkan di Indonesia. Ini untuk para mustahik, untuk anak yatim juga kita kita undang mereka untuk datang ke toko gitu dan memilih barang-barang yang ingin mereka beli gitu supaya ikut merasakan nikmatnya Idul Adha. Dan yang terakhir juga ada tebar hewan kurban. Kita seperti yang tadi saya uh, jelaskan, kebanyakan kita disburse di Indonesia dan sebagian juga ke Palestina. Di Indonesia kita juga ada program wakaf di Masjid Arido. Kita renovasi dan setelah renovasi masjidnya alhamdulillah menjadi pusat kegiatan kembali. Jadi untuk sholat, aktivitas anak-anak remaja dan juga dakwah, masjidnya bisa digunakan kembali. Terus ini program yang menurut saya cukup menarik ya, rumah singgah ini. Jadi masalah di Indonesia kan eh, terutama untuk bidang medis ya, peralatan di daerah-daerah itu tidak lengkap. Jadi untuk penyakit-penyakit yang sudah relatif akut atau gawat, jadi pasien-pasien ini biasanya dikirim ke kota besar, rumah sakit besar. Tetapi biasanya kan kalau pasien itu ke rumah sakit ada keluarga pendamping ya. Tetapi karena keterbatasan biaya yang mendampingi kesulitan mendapat tempat tinggal, jadi kita bekerja sama dengan Dompet Duafa mana ya Padang kalau nggak salah. Kita menyediakan shelter di dekat Rumah Sakit M Jamil dan juga satu lagi di saya lupa ini. Satu lagi dengan Dompet Duafa Jogja. Kita mengadakan shelter di dekat Rumah Sakit Dr. Sarjito. Jadi dengan adanya shelter Sehati dan juga rumah singgah pasien, keluarga yang menemani pasien itu tidak hanya mendapatkan tempat tinggal, kita berikan makanan juga, dan juga kita berikan kegiatan-kegiatan positif seperti senam pagi, halakah-halakah, diskusi-diskusi dengan keluarga pasien yang lainnya, supaya supaya spiritnya itu tetap tinggi dan mudah-mudahan bisa uh, membawa sikap positif dan menyembuhkan ini pasien yang dirawat. Jadi ini salah satu program kita. Kita juga punya program kantin kontainer. Jadi ini mendaur ulang kontainer-kontainer peti kemas bekas. Kita gunakan setelah didaur ulang digunakan sebagai uh, tempat untuk menjual makanan di kantin. Dan selain itu mahasiswanya kita berikan beasiswa entrepreneurship ya. Jadi melalui proses seleksi mereka submit bisnis plan-nya dan tentu saja ini mahasiswa yang kita seleksi ini kaum yang kurang berkecukupan ya, yang membutuhkan bantuan dan yang sudah lulus proses seleksi mereka menjalankan kantin ini dan mendapatkan penghidupan atau rezeki dari sana gitu. Dan selain itu kantin ini juga memberikan makanan murah buat mahasiswa di UIN Wali Songo Semarang. Program selanjutnya itu yang kita punya di Indonesia ini beasiswa Youth Excellencia. Jadi ini pada intinya targeting ini ya siswa SMA kelas 12 karena setelah kita identifikasi memang ini waktu yang sangat krusial, sangat riskan gitu untuk mereka putus sekolah dalam hal misalnya siswa ini capable untuk meneruskan ke perguruan tinggi secara akademik, tapi karena kebutuhan ekonomi jadinya tidak jadi meneruskan gitu. Jadi di beasiswa ini kita fokuskan ke siswa kelas 12 dibiayai dan juga diberikan program-program pengembangan diri dan juga akses ke kegiatan ekstrakurikuler supaya nantinya tidak putus sekolah dan yang paling penting bisa menjadi pemimpin di bidangnya. Ini jadi salah satu beasiswa kita. Dan yang terakhir yang mau saya share juga, kita mempunyai program Rumah Konseling Aku Temanmu. Jadi ini kita sebenarnya ini ya, zaman sekarang terutama ya, dengan adanya media-media sosial, Instagram, TikTok, YouTube, dan masuknya budaya-budaya luar gitu. Jadi membuat pergaulan di kalangan siswa dan siswa SMU itu semakin menantang. Jadi
kalau ini tidak ditangani dengan baik, bakal akan ada masalah-masalah pelik ya. Termasuk menurut WHO itu remaja di usia 15 sampai 19 tahun eh, sayangnya memiliki resiko untuk bunuh diri paling besar. Jadi di program ini kami memberikan ruang aman ya bagi para siswi dan siswa SMU untuk sharing mengenai problem mereka dan juga berbagi mengenai bagaimana gitu cara untuk mengatasi problem mereka melalui kegiatan-kegiatan di samping.